Halo semuanya, selamat datang kembali di Android Indonesia. Melanjutkan proses normalisasi kali sepak yang menyempit dan mendangkal di sepanjang Gabus Raya yang ada bekas bangunan liar yang sudah dibongkar. Di sini alat berat sudah makin banyak yang dikerahkan. Mulai ya melakukan normalisasi sungai, membongkar bangunan-bangunan liar, dan walaupun sempat ada penolakan, pada akhirnya Bapak setuju untuk dibongkar ya. Saya hanya minta diganti. Nanti Pak Lurahnya ngitung ya. Siap Pak, pasti. Ya. Kasih banyak Pak. Oke. Pak, ganti ruginya berapa duit Pak? Ya, kita lihat, sesuaikan aja dengan bangunan. Bapak seperti sini berapa sih harganya? Nggak tahu, yang jelas sepanjang sungai ini bangunannya dibongkar. Kondusif nggak? Kondusif. Mantap tidak? Mantap. Wes, aman. Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Untuk info yang lebih lengkap bisa dilihat di IG-nya Info Bekasi. Nah, bangunan-bangunan yang ada di sepanjang Kali Gabus ataupun Kali Sepak di Jalan Gabus Raya ini dan menggunakan badan kali untuk aktivitas berdagang, membuat kios, membuat hunian, itu juga diganti oleh Pak Gubernur agar proses pembongkaran menjadi lebih lancar dan mendapatkan kesepakatan dari warga, termasuk juga salah satu kepala desa. Dengan begitu, di hari kelima ya proses pembongkaran itu sudah selesai semuanya dan pekerjaan bisa dilanjutkan dengan mengerahkan alat-alat berat seperti yang kita lihat di depan untuk melakukan penggalian dari area-area yang puing-puingnya sudah tidak ada ya. Biasanya setelah pembongkaran kan ada puing-puing. Kemudian selain penggalian itu juga melebarkan kali ya, seperti yang kita bisa lihat di beberapa lokasi kalinya sudah mulai melebar dan airnya sudah mulai berjalan. Nanti bisa dilihat di video berikutnya. Sampah-sampah masih banyak kita lihat di beberapa kawasan di pinggir jalan ini. Terdapat dua ekskavator ya, yang satu long arm. Kemudian ekskavator inilah yang mengeluarkan tanah-tanah yang ada di samping dari dalam badan kali, dikarenakan memang Kali Sepak ataupun Kali Gabus yang ada di sini itu dangkal. Dapat kita lihat bekas-bekas lumpur bercampur sampah. Ini merupakan sedimentasi dan seperti biasa masyarakat ya yang kita perhatikan sampah-sampahnya ada di pinggir sungai. Dengan begitu pada saat air naik ataupun air tinggi maka sampah akan terbawa oleh air sungai alirannya sehingga bisa saja menjadi penghambat ya ataupun membuat sungai menyempit. Untuk beberapa lokasi yang masih ada pohon-pohon itu menggunakan ekskavator juga serta para petugas yang bekerja memotong pohonnya, dikarenakan area ini nanti akan menjadi lebih lebar dibandingkan dengan yang sekarang, ditambah lagi akan menjadi lebih dalam. Kita memasuki sebuah kawasan dengan Tugu Golok ya. Ini merupakan kawasan gabus yang menjadi tempat bagi jawara-jawara juga dari kota Bekasi, jawara-jawara Betawi lebih tepatnya, yang juga dulu berjuang untuk melawan para penjajah. Baik, untuk beberapa area masih banyak sampah-sampah yang tersangkut, kemudian masih banyak pepohonan di bagian dalam. Nah, area ini lebih didahulukan untuk memotong pohon, kemudian mengeluarkan lumpur setelah pohon-pohonnya selesai ya dipotong dan dibawa ke tempat lain. Untuk area yang sudah kosong ini sudah mulai mengeluarkan lumpur-lumpurnya, tinggal dibawa sehingga menjadi lebih bersih. Lalu bagian-bagian sungai yang masih ada sedimentasi akan dilanjutkan pengerukan. Penyempitan kita dapat lihat di banyak lokasi ya di sini, kemudian juga penyumbatan oleh sampah, termasuk tadi di dekat Tugu Golok di depan Alfamart itu full dengan sampah. Nah, karena hal-hal tersebutlah maka pada awal Maret lalu kali yang benar-benar sempit ini bahkan di beberapa lokasi kita lihat itu sampai hanya 1 meter saja yang tersisa untuk air lewat, atau yang di tempat banyak sampahnya itu air mencari celah di antara sampah untuk dapat lewat.
jadinya melimpah dikarenakan sungai ataupun kali sepak tidak dapat menampung air yang cukup banyak pada saat curah hujan yang sangat tinggi, sehingga meluap ke perumahan-perumahan warga yang ada di sepanjang Jalan Gabus serta area-area lainnya di sekitar sini. Tampak di bagian pinggir ini ada di seberang ya kali, di bibir kali di sana sudah menjadi lebih rapi, dan terdapat satu ekskavator ya di Gading Harapan 5 yang disiapkan untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan pelebaran kali pengerukan. Walaupun masih ada pepohonan di samping, nanti itu akan dipotong ya, ditebang dan dikeluarkan dari area kali. Para pekerja masih ada yang menyelesaikan sedikit lagi ya bagian sisi bangunan-bangunan yang ada di pinggir kali, tepatnya di sisi bawahnya, biasanya dipakai untuk penopang bangunan yang ada di dalam kali. Nah, penopang-penopangnya itu berupa tiang-tiang beton. Rata-rata bangunannya di sini memang bangunan permanen, hanya saja atapnya ada kebanyakan itu adalah asbes ya. Nah, bagian bawah yang masih ada beton-beton kaki-kakinya itulah yang dibongkar. Kalau bagian atas dapat kita lihat di sini sudah full rata dengan tanah, tinggal beberapa kayu ya, pepohonan yang cukup besar ini akan diangkut dan proses pelebaran kali dapat berlangsung. Sementara ujung area yang dibongkar ya, kali sepak sampai ke arah pintu tol adalah di sekitar sini, karena di depan itu sudah belum ada lagi pekerjaan ya, termasuk yang di pertigaan yang sudah dibongkar sebelumnya, dikarenakan di perlimaan lebih tepatnya ada 5 jalan yang bertemu di sini. Jalan irigasi, Jalan Gabus Raya, Jalan Gabus Raya ini masih terus ke arah Karang Satria Babelan, serta ke kanan ini ke sisi utara dan ini ke komplek perumahan. Di samping ini adalah bangunan yang sudah dibongkar, di bawahnya itu ada saluran air yang tertutup. Dari itu maka dikerahkanlah alat-alat berat untuk membongkar rumah-rumah dan bangunan yang ada di atas saluran air sehingga air dapat berjalan lebih lancar dan tidak meluap. Ekskavator yang dikerahkan di sini kalau kita lihat tipenya adalah long arm. Long arm adalah ekskavator yang memiliki jangkauan lebih panjang dibandingkan dengan lainnya untuk mempermudah pengerukan atau pengambilan material-material tanah-tanah ataupun sedimentasi yang ada di sungai ya, dalam jarak yang lebih jauh seperti itu. Kita lihat sedikit ini kemarin bekas saluran air yang ada di dalam area bangunan perumahan yang sudah selesai dikerjakan. Ternyata airnya cukup lancar, dan air ini ya, saluran ini milik PJT, perusahaan Jasa Tirta lebih tepatnya, biasanya dipergunakan untuk keperluan pengolahan air minum, atau mungkin juga karena ini jalan irigasi, apakah dipergunakan untuk keperluan pengairan pertanian yang ada di sepanjang jalan irigasi atau juga ke arah utara yang ada di seberang. Di seberang jalan dapat kita lihat juga ada bangunan yang dibongkar. Seharusnya area tersebut juga masih merupakan area bekas saluran irigasi. Jadi memang sangat disayangkan warga-warga itu ada yang memperjualbelikan ya, tanah-tanah ataupun lahan-lahan bekas atau di atas saluran irigasi seperti yang kita lihat sebelumnya, dan mereka yang membeli itu menganggapnya sebagai penggarap ya, karena mereka juga dikasih surat serah terima atau peralih dari lahan yang ada di atas saluran untuk dipergunakan dibangun sebagai tempat berdagang, kios dan lainnya. Sudah bersih, sudah rapi. Beberapa area yang sudah digali bagian pinggir sungai kali sepak yang ada di sini, ini di sekitar Gading Harapan ya, sudah cukup rapi dan tanahnya dinaikkan ke bagian pinggir dari area yang lebih tinggi. Lebar sungai seharusnya ya, kalau dengan kedalaman segini adalah 5 meter ke arah kedua sisinya. Dari bibir sungai lebih tepatnya, tidak boleh mendirikan bangunan. Lebarnya sekitar 5-6 meter kalau kita perhatikan.
ujung dari pintu air yang bertemu dengan tadi ya saluran air PJT, kemudian kali Sepak ini akan mengalir menuju ke arah kali CBL di sekitar pintu tol Gabus. Nah, aliran air inilah yang menyempit kemarin, kemudian mengakibatkan luapan di mana-mana, sehingga berdampak bagi masyarakat yang ada. Proses normalisasi adalah proses melebarkan kembali sungai yang menyempit, entah itu akibat dipakai oleh masyarakat atau juga sedimentasi atau hal lainnya, ke ukuran normalnya pada saat awal ya, sehingga dapat dilewati oleh air dengan lancar dan tentunya tidak menyebabkan luapan di mana-mana. Atau misal kalau benar-benar airnya cukup tinggi dan banyak, paling tidak sungai yang dinormalisasi dapat menampung air lebih banyak dibandingkan dengan yang menyempit, kemudian tersumbat dan tentunya akan berdampak bagi masyarakat. Kita berada di depan Pasar Gabus ya. Nah, pasar ini memang berada persis di pinggir jalan. Jadi ada beberapa area dipergunakan untuk parkir kendaraan. Mungkin perlu agak dibuat lebih minggir. Serta aktivitas kendaraan keluar masuk menyebabkan lalu lintas tersendat. Akankah dibangun trotoar di pinggir dari Kali Sepak ataupun Kali Gabus di sini yang sedang dinormalisasi? Sebaiknya iya, kalau kita lihat di beberapa lokasi ya, termasuk Kalimalang yang ada di Bekasi itu punya jalur pejalan kaki, sehingga masyarakat yang menggunakan jalan ini dengan berjalan kaki itu memiliki ruang khusus yang tidak menggunakan jalan bersama kendaraan bermotor, karena kita pernah mencobanya dan itu kendaraan bermotor juga lalu lalang dengan kencang. Terkadang ada yang peduli memperlambat kendaraan, ada yang tidak. Tentunya berbahaya bagi yang tidak. Dari arah pintu tol sampai ke arah tadi perlimaan, area yang dibongkar itu baru 1,2 km. Kemudian informasi dari Pak Gubernur ya, Pak Deddy Mulyadi ataupun KDM atau juga masyarakat menyebutnya Bapak Aing ya, beliau akan melakukan proses normalisasi ya, pelebaran kali itu kalau tidak salah yang akan dibongkar adalah 5 km. Berarti ini baru sebagian saja dari total 5 km yang akan dilakukan pembongkaran. Mungkin yang dimaksud adalah area di atas saluran ya, saluran irigasi, saluran PJT tadi, ditambah lagi mungkin area-area lainnya. Yang ke arah CBL mungkin juga akan sekalian ya. Air ini mengalir ke Kali CBL ataupun Cikarang Bekasi Laut. Itu sebuah kali yang menghubungkan kawasan Cikarang, kemudian Kabupaten Bekasi dan menuju ke Laut Utara Jawa. Kali itu sebenarnya tidak begitu lebar, namun yang kita lihat di Google Earth itu ada kapal-kapal juga ya yang berlabuh, kemudian ada kapal-kapal kecil yang masuk ke dalam area saluran ataupun semacam kanal kalau bisa disebut. Terdapat satu ekskavator yang berada di seberang ini memotong mungkin pepohonan ya, memotong pohonan menggunakan gergaji, tentu dibantu oleh ekskavator agar lebih mudah, lebih cepat. Lalu tinggal diangkut saja bekas-bekas hasil potongan dan juga lumpur-lumpur yang sudah selesai dikeluarkan. Sebentar lagi kita akan sampai di pintu tol. Nah, ini baru sebagian dari lumpur yang dikeluarkan dari dalam Kali Sepak yang ada di sini. Banyak sekali sampah-sampah plastik ya. Seperti biasa di setiap kali yang dilakukan pengerukan pasti ada sampah plastiknya, karena mungkin masyarakat yang ada di sepanjang kali masih ada yang membuang sampah. Kalau di sini kita memang lihat ada yang langsung meluruhkan sampahnya ke dalam kali. Dari itu sampah-sampah plastik bersama dengan lumpur
itu membentuk sedimentasi yang seperti ini yang baru dikeluarkan. Untuk yang di depan sekolah nanti kita akan lihat lebih banyak di video berikutnya, dan bagaimana air mengalir dengan sangat lancar. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.